Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novia Anggraini di Learning Journal Anti Korupsi. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk, palsu, suap. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, yang berarti korupsi dapat diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lanjut ke ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Jenis-jenis korupsi menurut Alatas dibagi ke dalam 7 jenis, yaitu 1. Korupsi transaktif, korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara si pemberi dan si penerima demi keuntungan kedua belah pihak. 2. Korupsi yang memeras, menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau hal-hal yang dihargainya. 3. Korupsi investif, pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. 4. Korupsi perkerabatan adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. 5. Korupsi defensif adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. 6. Korupsi otogenik adalah korupsi yang dilakukan oleh seorang diri. Dan yang ketujuh, korupsi dukungan adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada. Jenis-jenis korupsi yang dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi yaitu graft, yaitu korupsi yang bersifat internal, bribery, dan nepotes. Sedangkan korupsi yang dilihat dari sifatnya yaitu korupsi individualis dan korupsi sistemik. Adapun penyebab munculnya korupsi yaitu pemimpin memiliki mental tidak bertanggung jawab, pemimpin memiliki mental selalu ingin mendapatkan keuntungan material, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah, kampanye-kampanye politik yang mahal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, serta gaji pegawai pemerintah yang lumayan relatif kecil. Adapun dampak negatif dari korupsi ini yaitu dari segi demokrasi, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Dari segi ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dan yang terakhir, dampak korupsi dari segi kesejahteraan umum. Korupsi dapat dicegah dengan berbagai cara, antara lain menciptakan lingkungan yang berintegritas, melakukan proteksi integritas, melakukan perubahan sistem nilai, serta membangun sistem integritas. Nilai-nilai dasar anti korupsi itu sendiri yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Adapun dampak yang didapat dari tindakan korupsi ini yaitu runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa, adanya efek buruk bagi perekonomian negara, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang, serta memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital.
Sebagai seorang aparatur sipil negara, wajib menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Aparatur sipil negara adalah salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memasyarakatkan sikap anti korupsi. Hal ini disebabkan posisi ASN yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya wewenang mengatur keuangan negara. Maka diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari ASN itu sendiri. Sekian dari saya, Learning Journal mengenai anti korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.